Perkenalkan, nama saya Yuliatika Saragih dengan NIM 2413101014. Saya dari kelas 2 MMIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi pelabelan Graspol ganjil, operasi kom pada graf lintasan dengan graf lingkaran, yang dapat disimbolkan dengan PM kom CN. Untuk definisi graf PM kom CN itu sendiri, yaitu graf PM kom CN dengan M lebih besar dari 3. Mohon maaf, di sini saya ralat dengan M lebih besar sama dengan 2. Dan N, anggota dari 4 dan 6, adalah graf yang dibentuk dari menghubungkan simpul dari CN ke simpul-simpul PM secara berurutan. Selanjutnya yaitu pelabelan graf. Pelabelan graf adalah pemberian label bilangan bulat tak negatif pada titik atau sisi atau keduanya dengan memenuhi aturan-aturan tertentu. Nah, di sini pelabelan yang saya ambil yaitu pelabelan Graspol ganjil. Pelabelan Graspol ganjil pada graf PM kom CN dengan key sisi adalah pemetaan injektif yang dimana himpunan FG di sini adalah titik yang dimana himpunan titiknya dimulai dari 0, 1, 2 sampai 2 Ki min 1. Seperti sebelumnya, Ki adalah semua total jumlah sisi dari graf yang akan diselesaikan. Sedemikian hingga setiap sisi X, Y dilabeli dengan mutlak Fx kurang Fy, maka label sisinya adalah himpunan dari 1, 3, 5 sampai 2 Ki min 1. Yang dimana himpunan Ki-nya yaitu himpunan bilangan ganjil mulai dari 1 sampai 2 Ki min 1. Pelabelan Graspol ganjil pertama kali diperkenalkan oleh Gnan Jothi pada 1991 yang membuktikan bahwa graf lintasan PM selalu Graspol ganjil, sedangkan graf lingkaran CN hanya Graspol ganjil jika N genap. Penelitian ini menjadi fondasi bagi kajian selanjutnya, termasuk pelabelan pada operasi kom graf, yang dimana saya mengangkat judul graf yaitu pelabelan Graspol ganjil pada operasi kom PM kom CN, yang dimana M-nya lebih besar sama dengan 2 dan N-nya anggota dari 4 dan 6. Nah, di sini adalah penotasian graf PM kom CN. Boleh dilihat, penotasiannya dimulai dari 1, 1, V11, V12, V13, V14 sampai banyaknya N. Dan di sini pelabelan titiknya dimulai dari angka 1 dan bergerak dari kiri. Bergerak dari kiri pada graf lingkarannya, sedangkan pada graf lintasannya dari kanan, setelah itu ke kiri lagi dan ke kanan lagi. Nah, di sini konstruksi pelabelan Graspol ganjil. Operasi kom pada graf lintasan dengan graf lingkaran PM kom CN. Yang dimana di sini saya mengambil M-nya adalah 2 dan N-nya sama dengan 4. Bisa dilihat di sini gambarnya, dan graf P2 kom C4 memiliki titik sebanyak 8 dan sisi sebanyak 9. Ini merupakan pelabelan titiknya, yang dimana titiknya dimulai dari 0,1,2 sampai 2 Ki min 1. Ki di sini tadi jumlah semua sisi. Dapat dilihat di sini, pelabelan F aksen yang diinduksi oleh pelabelan titik memberikan nilai ganjil yang berbeda pada masing-masing sisi, yang merupakan himpunan bilangan ganjil. Dan
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa graf PM, CN dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan 4 adalah pelabelan Graspol ganjil. Nah, di sini juga terdapat pelabelan graf P3, C4 yang dimana memiliki titik sebanyak 12 dan sisi sebanyak 15. Di sini terlihat bahwa terdapat pengulangan yang terjadi pada labelnya, yang dimana pada titik V11 itu akan berlaku selalu 0. Dan untuk V12 akan berlaku seperti ini. Nah, untuk V131 yang dimana itu akan mendapat hasil yang dimana pengurangan dari nilai V12. Ini akan selalu terulang sampai ke M sedemikian sehingga sampai ke M berapapun. Begitu juga dengan ini, dapat kita lihat pelabelan F yang diinduksi oleh pelabelan titik selalu memberikan nilai ganjil yang berbeda pada masing-masing sisi, yang merupakan himpunan bilangan ganjil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa graf PM, CN dengan M sama dengan 4 dan N sama dengan 4 di sini adalah Graspol ganjil. Nah, di sini M yang saya ambil langsung banyak agar kita dapat melihat polanya. Di sini selalu akan 0. Di V31 akan selalu berlaku 10, yang dimana 10 ini adalah selisih dari PM, CN, yang dimana jika M-nya 5, atau kita mulai dari yang paling terkecil yaitu 2 dan N-nya 4, di sini ketika kita mengambil lagi M sama dengan 3 dan N-nya masih tetap dengan 4, maka selisihnya akan bernilai 10. Begitu juga dengan M-nya 4, M-nya 5, M-nya 6, itu akan nilainya selalu selisih 10. Nah, jadi ini didapat dari selisih dari nilai tersebut. Sehingga untuk selanjutnya, jika yang bernilai genap, itu akan selalu bertambah-tambah 10, dan jika nilainya yang negatif akan selalu berkurang 10. Begitu juga dengan seterusnya. Berikut pelabelan graf PM CN dengan M3 dan N sama dengan 6. Graf V3 C6 memiliki titik sebanyak 18 dan sisi sebanyak 20. Di sini dapat kita lihat pada gambarnya bahwa tidak ada nilai negatif yang berulang. Nah, berikut pelabelan titik dan pelabelan sisinya, yang dimana semua anggota himpunan dari nilai titiknya tidak ada yang berulang. Pelabelan F aksen yang diinduksi di sini juga memberikan nilai ganjil yang berbeda pada masing-masing sisi, yang merupakan himpunan bilangan ganjil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa graf PN CN dengan M sama dengan 3 dan M sama dengan 6 adalah Graspol ganjil. Untuk selanjutnya, di sini saya memberikan contoh juga, yaitu graf V5 C6, yang dimana berlaku juga rumus yang sebelumnya. Di sini selisihnya
pada V1 V31 itu kenapa bisa bernilai 14? Karena dia mengambil nilai dari selisih ketika kita mendapatkan hasil 2Q-1-nya nilai dari graf tersebut. Seperti contoh pada N sama dengan 4 tadi. Tapi di sini yang berlaku adalah nilainya 14, di mana ketika M-nya kita ambil 2 dan N-nya 6, itu akan dimulai dari 33. Nah, untuk seterusnya itu akan selalu bertambah-tambah. Oh, mohon maaf, bukan 33, tetapi 25, yang dimana untuk hasil selanjutnya ketika M-nya 3 dan N-nya 6 masih tetap 6, itu akan selalu bertambah-tambah sebanyak 14. Sehingga seperti yang tadi juga, pada titik yang sama, pada titik yang memiliki V, I, di mana VI1 atau VI2, yang dimana setiap yang berlaku 2 ketika I-nya ganjil, itu akan selalu bertambah-tambah 14. Mohon maaf, akan selalu berkurang-kurang 14. Tetapi ketika VI2 di mana I-nya genap, itu akan selalu bertambah-tambah 14, yang dimana dimulai dari 14 itu, yang dimana dimulai dari 4. Nah, dengan demikian, didapat sebuah teorema, yaitu graf PM,CN adalah graf full ganjil untuk M lebih besar sama dengan 2 dan N anggota himpunan dari 4,6. 4 dan 6. Untuk pembuktiannya, dimisalkan notasi simpul graf PM,CN untuk M. Di sini harusnya M lebih besar sama dengan 2 dan N anggota dari 4 dan 6 diberikan pada gambar 4.1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa himpunan simpul graf PM,CN. Sebelum itu, gambar 4.1-nya yaitu ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan gambar 4.1 yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa himpunan simpul graf PM,CN untuk M lebih besar sama dengan 2 dan N anggota dari 4 dan 6 adalah V11 sampai V16 dan V21 sampai V26 sampai VM1 sampai VM6. M-nya bernilai berapapun yang lebih besar sama dengan 2. Dan himpunan sisi adalah sehingga banyaknya elemen
M titik N, dan masing-masing adalah sisi yang dimana didapat dari M kali N plus M-1. Nah, didefinisikan pelabelan simpul adalah V PM CM yang merupakan himpunan dari 0 sampai 2Q-1. Dengan Q di sini adalah M kali N plus M-1. Sehingga banyaknya elemen V adalah M kali N, dan masing-masing sisi adalah M kali N plus M-1. Di sini didefinisikan untuk pelabelan simpulnya, yaitu yang dimana V11 itu haruslah 0, dan VI1 yang dimana I lebih besar sama dengan 3, dan I adalah ganjil, akan berlaku rumus seperti ini. Sedemikian sehingga untuk VI di mana I-nya genap akan berlaku rumus seperti ini. Ini akan, nah, untuk setiap pelabelan simpulnya akan selalu ada I yang untuk ganjil dan ada I untuk genap. Seperti ini. Begitu juga dengan ini. Pelabelan F yang didefinisikan di atas tersebut melabelkan setiap simpul anggota graf PM CN yang merupakan pemetaan injektif dari V ke himpunan 1, 3, 5 atau himpunan bilangan negatif, himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 2Q-1. Untuk setiap CN pada simpul ke I dari PM, sisi-sisinya dilabeli sebagai berikut. F aksennya adalah FI, J, FIJ plus 1. Nah, akan berlaku seperti ini. Dan rumus-rumusnya, yaitu jika I-nya ganjil akan berlaku penutusian F-nya seperti ini. Jika I-nya genap, akan berlaku seperti ini. Dan untuk yang terakhir, untuk FI 6, FI 1, itu akan berlaku seperti ini. Selanjutnya, untuk label sisi dalam lintasan PM, sisi penghubung antara FI1 dan FI plus 1 akan berlaku seperti ini. Berdasarkan pelabelan yang telah didefinisikan, setiap simpulnya memiliki label yang berbeda dan merupakan subhimpunan bilangan 0, 1, 2, sampai berapapun simpulnya. Kemudian pelabelan F aksen yang diinduksi oleh pelabelan simpul F memberikan nilai yang berbeda pula pada masing-masing busur yang merupakan himpunan bilangan 1, 3, sampai berapapun nilai sisinya yang pada graf yang dikonstruksi. Dan pelabelan dilakukan dari kiri graf CN. Berdasarkan hasil di atas, maka graf PM CN adalah graf ganjil untuk M lebih besar sama dengan 2 dan N anggota dari 4 dan 6. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.